Pembelahan sel. Mengapa rambut dan kuku kita bisa bertambah panjang, atau mengapa kulit yang terluka bisa sembuh? Dua peristiwa tadi merupakan bukti kalau sel-sel tubuh kita dapat membelah. Bagaimana cara sel membelah? Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Amitosis terjadi pada bakteri untuk membentuk bakteri baru. Kromosom pada bakteri akan berduplikasi dan terbagi dua, kemudian membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan sel secara tidak langsung bisa dengan cara mitosis atau meiosis. Kedua cara tersebut harus melalui beberapa fase atau tahapan. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel. Mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1 di mana ukuran sel bertambah besar. Dilanjutkan dengan fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir fase G2 di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis pun dimulai. Pertama, tahap profase. Benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom. Kemudian kromosom berduplikasi dan membran inti menghilang. Kemudian tahap metafase. Kromosom berjejer di bidang ekuatorial. Selanjutnya tahap anafase, masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase, kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali. Terakhir tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Meiosis diawali dengan tahap interfase, di mana DNA bereplikasi. Kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis. Profase 1 terdiri dari 5 tahap. Pertama, leptoten, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kedua, zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Ketiga, pakiten, kromosom homolog berduplikasi menjadi tetrat. Keempat, diploten, pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya rekombinasi genetik. Dan kelima, diakinesis, membran inti mulai menghilang. Profase 1 kemudian dilanjutkan dengan metafase 1, di mana kromosom tetrat berjejer di bidang ekuatorial membentuk dua barisan kromosom. Kemudian pada anafase 1, pasangan kromosom homolog terpisah karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase dan sitokinesis 1, kromosom homolog berada di kedua kutub dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel yang langsung masuk ke meiosis 2 atau mengalami dulu fase interkinesis. Fase pada meiosis 2 pun hampir sama, dimulai dari profase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan, kemudian kromatid terpisah, dan terakhir sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Pembelahan mitosis dan meiosis dapat terjadi pada gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet. Gametogenesis pada hewan dan manusia terdiri dari spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma dan oogenesis untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Pada spermatogenesis, sel induk dan spermatogonium memperbanyak selnya dengan cara mitosis. Spermatogonium kemudian membesar dan menduplikasi kromosomnya membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian lanjut meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa. Oogenesis memiliki sel induk yang disebut ogonium. Ogonium memperbanyak selnya dengan mitosis.
Ogonio menduplikasi kromosomnya menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Keduanya kemudian mengalami meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan otit dan badan polar, sedangkan badan polar menghasilkan 2 badan polar lainnya. Di akhir oogenesis terbentuk satu ovum yang matang dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Bagaimana gametogenesis pada tumbuhan? Gametogenesis pada tumbuhan berbiji tertutup terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis untuk menghasilkan gamet jantan yang terjadi di kantong sari, sedangkan megasporogenesis untuk menghasilkan gamet betina yang terjadi di bakal buah. Pada mikrosporogenesis, sel induk mikrosporosit yang diploid mengalami pembelahan meiosis menghasilkan mikrospora atau polen yang haploid. Setelah penyerbukan, polen akan mengalami karyokinesis atau pembelahan inti tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Karyokinesis pada polen menghasilkan nukleus tabung dan nukleus generatif. Nukleus generatif akan mengalami karyokinesis lagi menjadi 2 nukleus sperma. Pada megasporogenesis, sel induk megasporosit mengalami meiosis menghasilkan 1 megaspora fungsional dan 3 megaspora yang terdegenerasi. 1 megaspora fungsional akan mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali menghasilkan 8 inti yang haploid. 8 inti ini terdiri dari 3 antipoda, 2 inti yang bergabung menjadi inti kandung lembaga sekunder, 2 sinergit, dan 1 ovum. Wah, sudah lengkap ya pembahasan kita hari ini. Jika kita rangkum, pembelahan sel pada bakteri dilakukan untuk perkembangbiakan, sedangkan pada manusia, hewan, dan tumbuhan bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan, memperbaiki kerusakan, serta membentuk sel gamet untuk perkembangbiakan. Pembelahan sel yang tidak normal ternyata dapat menyebabkan kelainan, contohnya kelainan Down syndrome akibat kromosom yang gagal berpisah, sehingga kromosom hanya bergerak ke salah satu kutub. Dalam kasus ini, fase apakah yang berjalan tidak normal?